Kita nggak butuh testosterone replacement therapy atau TRT di umur 30 ataupun 40 atau bahkan lebih ya. Kalau misalnya kita mau turunin berat badan yang awalnya kita obesitas banget, lingkar perutnya itu tinggi di atas 90 cm ya. Berat badan kita bahkan hampir 3 digit atau udah 3 digit, kita mau turunin dengan paling efektif dan paling cepat ya. Tapi kita punya gejala-gejala testosteron rendah. Contohnya misalnya kita gampang capek, lemak perut kita meningkat, kesuburan kita menurun, libido kita menurun ya. Jadi kita kemakan iklan. Kita nanti disuruh pakai suntik hormon testosteron. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena banyak banget ya sekarang itu mau di dalam negeri ataupun di luar negeri orang-orang yang mempromosikan TRT atau testosterone replacement therapy tanpa memperhatikan perubahan gaya hidup. Padahal dengan perubahan nanti 5 hal ini yang gue bakal kasih tahu, testosteron kita bakalan perlahan-lahan meningkat. Dan akhirnya kita sama sekali nggak butuh yang namanya hormon testosteron dari luar. Contohnya nih misalnya gue punya 2 klien ya, yang satu umurnya 52, 53, itu testosteron yang nggak pernah setinggi ini ya, teman-teman bisa lihat di layar ini. Testosteronnya 770-an, HbA1c normal, trigliserida juga itu optimal di bawah 100 ya, lemak dalam darahnya. Dan ini hasil lab terbagus dia. Dulu dia testosteronnya tuh selalu di bawah 300. Teman-teman bisa baca chatnya di sini ya. Bahkan umurnya yang satu lagi 55, testosteronnya itu di sekitar 650 ya. Itu optimal di range atas, optimal banget. Dan setelah gue coaching 1,5 bulan, itu kadar lemaknya menurun sebanyak 7 kg dan massa ototnya tuh naik sebanyak 1 kg. Dan testosteron gue sendiri, teman-teman lihat umur gue di early 30-an ya, itu masih lumayan lah, 700-an juga. Dengan keadaan kadar lemak gue yang kayak gini ya, sepanjang tahun, selama 6-7 tahun, mau jalan 7 tahun, gue diet karnivora. Dan juga mengubah pola hidup gue ini ya. Yang pertama yang kita harus ubah adalah kita harus memperbaiki kadar lemak di tubuh kita. Oke? Kalau buat teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa lihat di layar ya. Di sini ada kumpulan kadar lemak, ada yang 30%, 35, 40%, atau bahkan 20%, 15% gitu ya buat cowok. Nah, kalau misalnya teman-teman nih di kadar lemak 25% ke atas, teman-teman sudah pasti testosteronnya nggak maksimal atau optimal. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar lemak kita, hormon testosteron di tubuh itu bakalan semakin rendah. Nah, hal yang kedua yang kita wajib lakuin adalah kita wajib untuk menerapkan jalan kaki. Karena berdasarkan studi ini ya, orang-orang Amerika ini ketika langkah mereka ada kenaikan sebanyak 1000 langkah, mereka meningkatkan hormon testosteronnya sebanyak 7 nanogram per desiliter. Nah, yang ketiga yaitu adalah kita wajib untuk menjaga tidur kita, Pak. Kalau misalnya tidur kita kurang, ya, anak-anak muda aja itu dipaksa selama 5 jam dia tidur dalam seminggu. Teman-teman bisa lihat studi di sini ya. Itu mampu menurunkan hormon testosteron mereka sebanyak 15%. Dan itu sama dengan kita menua hormon testosteronnya. Nah, hal yang keempat, ini penting banget. Ini bakalan mensupport pembentukan otot kita ya, mensupport metabolisme kita, mensupport juga kalori defisit kita. Kita wajib mengatur nutrisi kita sebaik mungkin. Oke? Jangan teman-teman lagi berhemat-hemat untuk nutrisi ya, apalagi buat teman-teman yang umur 30, 40, 50, 60. Kita mau ngelihat anak-anak kita gede ya, dan kita mau olahraga bareng, bahkan sama cucu kita juga ya. Nggak usah mikirin, wah mahal nih makan daging mahal. Itu investasi yang bukan investasi bodong ya, itu langsung di badan kita. Jadi nggak masalah. Nah, hal yang kelima yang terakhir, kita juga wajib untuk meningkatkan metabolisme kita melalui latihan beban ya. Nah, jadi itu 5 hal yang bisa kita pakai untuk naikin testosteron kita. Sebenarnya ada banyak lagi hal-hal lain yang nggak gue spill di sini, yang biasa gue spill hanya untuk klien-klien gue aja ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk di coaching langsung sama gue, bisa langsung daftar aja di link di deskripsi.